wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas channel manajemen akan mempresentasikan video animasi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester manajemen sumber daya manusia Saya Rea Almira dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101-201-64. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalin berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan atau training dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development pada dasarnya dikelompokkan di dalam 5 bidang. Pertama, memperbaiki kinerja. Kedua, pemutakhiran keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaannya. Keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Dan kelima, mempersiapkan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Rosida dengan NPM 101-201-79 dari kelas C6 Manajemen. Dari pelatihan dan pengembangan karyawan bukan hanya penting, melainkan juga vital. Berikut sejumlah manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan yang bisa diperoleh perusahaan. Yang pertama adalah retensi karyawan yang positif. Karyawan yang mendapatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan. Ini sangat baik untuk bisnis. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala akan mendorong karyawan lebih terlibat dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Dia akan lebih bersemangat, percaya diri, dan punya inisiatif-inisiatif baru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan membantu perusahaan menemukan bakat-bakat kepemimpinan baru. Perusahaan yang memiliki program pengembangan kepemimpinan yang baik artinya selalu mempertimbangkan tujuan perusahaan di masa depan dengan menyiapkan talenta yang dapat dipromosikan. Dan yang terakhir ada pemberdayaan karyawan. Hal ini masih berkaitan dengan tindak keterlibatan karyawan. Para manajer yang merasa diperdayakan di tempat kerja akan lebih efektif dalam mempengaruhi karyawan dan mendapatkan kepercayaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indranti Ramadanti dari Fakultas Manajemen kelas C6 dengan NPM 101-201-78. Teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Teknik-teknik terbagi ke dalam dua metode. Yang pertama, metode praktis atau bisa disebut dengan on-the-job training. Yang kedua, teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau bisa disebut dengan off-the-job training. Masing-masing kategori mempunyai sasaran, pengajaran, sikap, konsep, atau pengetahuan, dan keterampilan utama yang berbeda. Dalam pemilihan teknik, tentu untuk dukungan pada program pelatihan dan pengembangan ada beberapa trade-offs. Ini berarti tidak ada satu teknik yang selalu baik. Metode-metode tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut. Yang pertama, efektivitas, biaya,
Yang kedua, isi program yang dikehendaki. Yang ketiga, kelayakan fasilitas. Yang keempat, preferensi dan kemampuan peserta. Yang kelima, preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih. Dan yang keenam, prinsip-prinsip belajar. Teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama, rotasi jabatan. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan. Yang ketiga, magang. Yang empat, coaching. Dan yang kelima, penugasan sementara. Teknik-teknik of the job. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima referensi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi informasi adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para peserta. Metode-metode yang bisa digunakan adalah metode studi, kuliah, studi sendiri, program komputer, konferensi, presentasi, implementasi program pelatihan, dan pengembangan. Berikut adalah langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam tahap awal, organisasi perlu membuat identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Apakah program diberikan pada karyawan yang baru saja diterima pada semua level pekerjaan atau hanya yang menduduki jabatan tertentu? Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Setelah tujuan mengidentifikasi, maka organisasi perlu membuat perencanaan sekaligus pengembangan program ini. Yang keempat, implementasi program. Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk mendorong keberhasilan mereka. Program pelatihan tersebut disosialisasikan pada peserta dan dibuat representatif untuk revisi final pada hasil akhir untuk memastikan efektivitas program. Yang kelima, evaluasi dan monitoring program. Nilai program yang dijalankan menurut reaksi belajar perilaku, hasil, adapun tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Triandini dengan NPM 10120176 dari kelas C6 Manajemen. On the job training adalah pelatihan pada karyawan untuk mempelajari bidang pekerjaannya sambil benar-benar mengerjakannya. Ada beberapa bentuk pelatihan on the job training, antara lain yang pertama ada job rotation, yaitu proses belajar yang dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam manajemen. Yang kedua ada job instruction, yaitu memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada magang. Pelatihan ini mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktik di lapangan. Setelah beberapa teori diberikan pada karyawan, akan dibimbing untuk mempraktikkan semuanya. Yang keempat ada coaching. Bentuk ini dilakukan di tempat kerja oleh atasan atau karyawan yang berpengalaman. Metode ini dilakukan dengan pelatihan secara informal dan tidak terencana. Dan yang terakhir ada penugasan sementara, yaitu kegiatan penempatan karyawan pada posisi manajerial untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. OJT memiliki manfaat bagi perusahaan dan karyawan. Manfaat yang pertama, OJT mudah dilaksanakan. Manfaat yang kedua, efektivitas waktu. Dan manfaat yang ketiga, OJT langsung melatih karyawan sesuai dengan kebutuhannya. Metode-metode simulasi. Yang pertama ada studi kasus. Metode ini dilakukan dengan memberikan beberapa kasus manajemen untuk didiskusikan.
Yang kedua ada role playing atau bermain peran. Latihan ini dilakukan seperti simulasi peserta memerankan jabatan tertentu untuk bertindak dalam situasi yang khusus. Yang ketiga ada business game. Metode ini memungkinkan para peserta untuk mengambil peran seperti controller. Yang keempat ada vestibule training. Pelatihan ini dilakukan di tempat yang dibuat seperti tempat kerja yang nyata dilengkapi dengan fasilitas yang sama dengan pekerjaannya itu. Yang kelima ada latihan laboratorium. Ini untuk meningkatkan kemampuan melalui berbagai pengalaman, pandangan, dan perilaku di antara peserta. Dan yang terakhir, ada program-program pengembangan eksekutif. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.